Tuhan Yesus memerintahkan ke-12 rasul-Nya berkata demikian. Ketika Dia pergi untuk memberitakan, mengutus mereka pergi memberitakan Injil Kristus. Memberikan Injil Kristus secara khusus berarti bersaksi untuk Tuhan Yesus Kristus. Membuktikan Dia adalah Tuhan, Tuhan yang hidup. Bagaimana cara melakukannya? Dia berkata demikian. Lihat, aku mengutus kamu pergi. Seperti membawa domba ke tengah-tengah serigala. Maka kamu harus cerdik seperti ular. Dan tulus seperti merpati. Berhati-hatilah terhadap manusia. Karena mereka akan menyerahkan kamu ke pengadilan daerah. Mereka juga akan memukuli kamu di rumah ibadah mereka. Karena kepentinganku, kamu akan dibawa ke hadapan gubernur dan raja. Untuk memberi kesaksian bagiku di hadapan mereka dan bangsa-bangsa. Ketika orang membawa kamu ke sidang atau membawa kamu ke hadapan pejabat dan penguasa. Jangan khawatir. Bagaimana membela diri atau apa yang harus dikatakan. Pada waktu itu, kata-kata yang harus kamu ucapkan akan diberikan. Karena yang berbicara bukanlah kamu, melainkan Roh Kudus Bapa-Ku, yang menaruh kata-kata itu dalam hatimu. Inilah yang diingatkan. Ketika kita diutus memberitakan Kristus. Ketika diutus pergi. Seperti membawa domba ke tengah-tengah serigala. Maka waspadalah dan berhati-hatilah. Mengapa dikatakan membawa domba ke tengah-tengah serigala? Siapakah serigala itu? Orang-orang yang dipengaruhi setan adalah serigala. Orang setan pasti akan menganiaya kita. Meski mereka tidak selalu menganiaya kita. Namun dalam roh mereka ingin menganiaya kita. Karena itu, seperti membawa domba ke tengah serigala. Kita harus cerdik dan tulus. Dan waspada. Berhati-hatilah terhadap mereka. Kalau mereka serigala, kita harus waspada. Itulah sebabnya. Namun di sini dikatakan kamu untuk aku akan dibawa ke hadapan gubernur dan raja. Untuk memberi kesaksian bagi aku di hadapan mereka dan bangsa-bangsa. Mengapa harus ditindas? Karena kita sulit menghindarinya. Meskipun Tuhan mengatakan kita harus berhati-hati dan waspada. Namun sulit untuk menghindarinya. Kita tidak bisa berkata sudah hati-hati. Lalu diam saja, tidak mungkin. Saat berbicara pasti ada orang yang dipengaruhi setan. Maka jika karena itu kita bersaksi untuk Injil Kristus. Bersaksi untuk Yesus Kristus berkata. Percayalah kepada Yesus Kristus. Kristus telah menetapkan waktu untuk kita. Yesus adalah Tuhan kita. Kita harus percaya kepadanya. Agar kita tidak dibunuh. Tapi ditangkap. Ketika kita melakukan penyaksian itu. Orang yang dipengaruhi setan akan membenci kita. Dan menahan kita di hadapan raja dan penguasa. Namun ketika kita ditindas. Dan berbicara di hadapan mereka seperti tahanan. Haruskah kita khawatir atau bingung tentang apa yang harus dikatakan? Tidak perlu khawatir atau bingung. Tidak perlu mempersiapkan apa yang harus dikatakan. Karena Tuhan Kristus. Roh Kudus yang berasal dari Kristus akan mengajar kita apa yang harus dikatakan. Seperti saudara Sibur saat ini. Berbicara tentang kebenaran tanpa pernah kehilangan arah. Tidak pernah melihat. Apa yang akan dikatakan selanjutnya? Tidak pernah. Apapun yang diberikan Bapa, itulah yang diucapkan. Jadi bagaimana saudara Sibur harus memberitakan kebenaran? Bapa juga memberikan Roh Kudus kepada saudara-saudara. Agar mereka tahu bagaimana bersaksi. Memberi kesaksian untuk Yesus Kristus. Bagaimana bersaksi untuk Tuhan Kristus? Kata-kata Bapa. Firman Bapa. Roh Kudus Bapa harus ditaruh di mulut saudara-saudara. Agar saudara-saudara tahu bagaimana bersaksi untuk Kristus. Bersaksi untuk Tuhan. Dan juga tahu bagaimana bersaksi untuk saudara Sibur. Jadi saat kita ditekan di depan siapapun. Bapa sendiri yang memimpin kita. Roh pemberiannya sendiri yang memimpin kita. Roh Kudus yang dianugerahkan. Sendiri yang memimpin kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Juga tidak perlu takut. Saat itu, selama Tuhan melalui Roh Kudus memberi kita sesuatu. Kita harus katakan apa adanya. Sudah cukup. Karena yang berbicara bukan kita, tapi Roh Kudus. Roh Kudus sendiri membuat kita mengerti bagaimana berbicara dan berkata. Oleh karena itu, kita hanya perlu berani. Saat Roh Kudus memanggil kita untuk berbicara, kita harus berani dan tidak takut. Jangan takut. Jangan ragu. Karena yang berbicara bukan kita. Melainkan Roh Kudus dari Tuhan. Amin.